Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Hayu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu strategi pembelajaran matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut PBM atau Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulasi pada kegiatan belajar mengajar. Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, diantaranya tugas-tugas perencanaan karena hakikat interaktifnya. Model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan banyak perencanaan seperti halnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik lainnya. B. Penetapan tujuan model Problem Based Learning dirancang untuk mencapai tujuan seperti keterampilan menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Ya, C. Merancang situasi masalah. Beberapa pendidik dalam menerangkan PBL lebih suka memberi kesempatan dan keleluasan kepada peserta didik untuk memilih masalah yang akan diselidiki. D. Organisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam pengajaran berdasarkan masalah peserta didik, dimungkinkan bekerja dengan beragam material dan peralatan, dan dalam pelaksanaan biasa dilakukan di dalam kelas, di perpustakaan, atau di laboratorium, atau juga di luar sekolah. E. Tugas interaktif. Dalam tugas interaktif, pendidik membimbing peserta didik dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan memecahkan masalah dengan pernyataan yang mendorong berpikir. Mereka juga mendorong pertukaran ide bebas dan penerimaan gagasan serta menciptakan berbagai artefak seperti laporan, poster, model fisik, dan model sebagai puncak dari proyek berbasis masalah. F. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Tugas pendidik pada tahap akhir pengajaran berdasarkan pemecahan masalah adalah membantu peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. G. Lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Salah satu masalah yang cukup rumit bagi pendidik dalam pembelajaran berbasis problem based learning adalah menangani peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan kecepatan yang berbeda, baik secara individu maupun dalam kelompok. H. Asesmen dan evaluasi dalam model Problem Based Learning. Fokus perhatikan pelajaran tidak pada perolehan pengetahuan, oleh karena itu tugas penilaian tidak cukup bila penilaiannya dengan tes tulis atau tes kertas dan pensil. Manfaat pembelajaran berbasis masalah: 1. Membuat pembelajaran lebih bermakna. 2. Mengintegrasikan pengetahuan dalam situasi nyata. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta motivasi belajar peserta didik. B. Faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi atau peserta didik dan pendidik. Namun, interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah suasana yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. 2. Faktor bahan atau materi setelah tujuan. Dirumuskan harus diikuti langkah pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkatan peserta didik yang akan menerima pelajaran. 3. Faktor pendidik dan peserta didik. Pendidik sebagai pihak yang berinisiatif untuk menyelenggara pengajaran, sedangkan peserta didik sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan mendapatkan kemanfaatan dari peristiwa pengajaran yang terjadi. 4. Faktor metode merupakan alat yang harus dipilih
dan dipergunakan pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran atau materi. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umumnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. 5. Faktor situasi. Faktor situasi adalah kondisi di sekitar proses belajar mengajar, mencakup suasana belajar, semangat siswa, kondisi cuaca, keadaan guru, dan keadaan kelas yang dapat mempengaruhi efektivitas metode pengajar. C. Teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan dasar dalam mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Keterampilan dasar seorang pendidik dibagi atas 5 keterampilan dasar yang diterapkan selama proses pembelajaran, yaitu 1. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditunjukkan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan dan pertimbangan. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau yang dikenal dengan sebutan reinforcement merupakan bentuk respon yang bersifat verbal maupun nonverbal. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan cara pendidik dalam mengingatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik. 4. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan dalam menyajikan informasi yang disusun secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan lainnya. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suasana prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.